Ya Ehwan, dulu orang tua pernah berkata, nanti kalau ibu dan bapak sudah tiada, selepas dimakamkan, jangan buru-buru pulang ke rumah. Tunggulah 10-15 menit, karena di waktu itu malaikat akan datang. Dan jika masih ada anaknya di atas kuburan, malaikat akan bertanya kepada arwah dengan nada yang begitu rendah. Nabi berkata, apabila kita dimasukkan ke dalam kubur, badan kita bersandar dengan batu, tanah dan kain kafan. Akhirnya dihadapkan ke arah kiblat, dibuka muka kita, pipi kita akan kena tanah, duduk dalam kubur menghadap kiblat. Suami, istri, anak-anak menangis histeris. Selepas itu diambillah papan lalu ditutup. Tanah pun diturunkan secara perlahan-lahan. Bila sudah separuh kubur, tukang kubur pun naik melompat ke atas. Bila melompat naik ke atas, kemudian ditutup, diinjak-injaklah tanah kuburan kita. Nabi berkata, bila berpaling saja muka orang yang mengantar kita ke belakang kubur, kita akan mendengar bunyi derapan tapak kaki mereka ketika mereka pulang. Derapan kaki-kaki mereka kita akan dengar dengan jelas. Maka pada saat itulah roh kita akan duduk. Duduknya roh di atas kaki meluncur, badan kita tegak. Maka pada masa itulah kita akan memanggil orang-orang yang mengantarkan kita ke kubur. Kalau istri yang mengantar, kita akan memanggil istri kita. Jangan tinggalkan aku, katamu mau sehidup semati. Maka istri pun tidak mendengar. Istri membawa cerek dengan daun pandan, kembali sambil melap air matanya. Sayang, seperti apapun istrimu, ia tidak akan mendengarnya. Dia akan tetap pulang. Suami memanggil, Jangan pulang, tunggu aku. dia pun tidak menoleh. Dia tidak menengok. Dia akan tetap berjalan pulang. Selepas itu kita akan melihat anak-anak kita kembali pulang. Kita akan memanggil anak-anak, tetapi mereka tidak mendengar. Setelah mereka semua pergi, datanglah dua malaikat, yang hitam kedua-duanya, yang biru kedua-duanya, dan kita dengar langkah kaki malaikat lebih kuat daripada langkah kaki orang-orang yang balik tadi. Kita akan mendengar bunyi rantai yang di bawah yang begitu menakutkan. Dua malaikat yang tak pernah senyum dan tak pernah ketawa. Malaikat masuk terus menghadap dan memanggil kita, "Hei manusia." Malaikat tidak berkata, "Hai Ustadz, hai Ustazah." Malaikat tidak menyebut. Malaikat pun tidak kenal kita. Malaikat tidak memanggil hajah, tidak memanggil haji, tetapi memanggil, "Hei manusia." Hei manusia, apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Itulah pertanyaannya. Maka kita akan menjawab, dia adalah hamba Allah. Dia adalah utusan Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau itu jawaban kita, maka selamatlah kita. Malaikat tidak lagi bertanya, "Man Rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka." Kalau lulus pertanyaan ini, maka lepaslah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Maka malaikat tadi mendengar jawaban kita, lalu berkata, "Kami sudah tahu kamu akan menjawab seperti ini. Kami tanyakan untuk memastikan bahwa kamu orang yang baik."
Maka malaikat berkata kepada kita, tidurlah kamu di dalam kubur ini seperti tidurnya pengantin. Maka ahli kubur tadi berkata, pulangkan aku balik ke dunia. Aku mau balik pada keluargaku. Aku mau memberitahu keadaanku di kubur. Tolong antarkan aku pulang, meski itu hanya sebentar. Rayu si mati kepada para malaikat. Rupanya orang mati mau balik ke dunia bukan mau makan nasi, bukan mau nonton TV, bukan untuk bermedsos, bukan untuk bersenang-senang, bukan. Dia ingin pulang sebab mau memberitahu pada anak-anaknya, pada istrinya, pada saudaranya supaya sholat. Wahai anak-anakku dan istriku dan saudaraku, sholatlah. Wahai suamiku, sholatlah. Tapi malaikat berkata, tidak boleh balik. Kamu sekarang berada di alam barzakh. Kamu tidak boleh bercampur dengan alam dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau kamu orang yang baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diluaskan kuburnya seluas 70 hasta, dilebarkan seluas 70 hasta, dan dicerahkan kuburmu. Tetapi walaupun mayat tidak boleh memberitahukan semua itu kepada kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan semua itu kepada kita semua. Itulah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Jagalah sholat kita. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkan, maka walaupun yang menyampaikan sudah meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya ikhwan, mudah-mudahan sepenggal kisah tadi semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.